إله إلا الله محمد رسول الله. الحمد لله الذي أنزل القرآن بلسان عربي مبين وجعله دستورا لسعادة الأمة البشرية جمعا في الدارين الدنيا والآخرة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين الملك الحق المبين. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الصادق الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على النبي الكريم نبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبع الهدى إلى يوم الدين. فيا عباد الله أوصيني وإياكم بتقوى الله فإن تقوى الله هي خير وسيلة نتقرب بها إلى الله. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Satu data yang patut kita cermati sebagai seorang muslim dan sebagai pemimpin keluarga dalam kehidupan kita berdasarkan firman Allah ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, bahwa laki-laki suami adalah qawwam bagi para istri. Tahun 2000-an perkara perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Sleman itu tidak pernah melebihi 600 dalam satu tahun. Tahun 2021 ini sampai akhir September yang mengajukan perkara di Pengadilan Agama Sleman itu sudah 1420 sekian perkara. Kemudian di Pengadilan Agama Wonosari juga kurang lebih sama, sekitar 1450-an. Di Pengadilan Agama tetangga, di Pengadilan Agama Klaten tempat kami memimpin, itu sampai hari ini sudah hampir 1700 perkara. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Perceraian di dalam keluarga muslim adalah hal yang sangat patut kita cermati. Mengapa demikian? Karena keluarga dan berkeluarga bagi seorang muslim dan muslimah adalah sesuatu yang sangat agung. Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang sangat sering kita baca dan kita dengar berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Dan salah satu di antara kebesaran, tanda kebesaran dari Allah Subhanahu wa taala adalah berkeluarga. Dijadikan kita ini berpasang-pasangan, pasangan kita diambil dari jenis kita sendiri, dan kemudian kita menikah agar pernikahan itu tercipta sakinah, mawaddah dan rahmah. Sungguh di dalam yang demikian itu menjadi tanda dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang mau berfikir. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah.
Keluarga dan berkeluarga bagi seorang muslim adalah manifestasi tauhid yang paling mendasar dan utama dalam kehidupannya. Karena kesempurnaan agama ini baru bisa dilaksanakan ketika kita berkeluarga. Banyak sekali perintah agama baru bisa dilaksanakan dan menjadi halal serta menjadi ibadah dengan berkeluarga. Dan pada ujungnya berkeluarga adalah satu-satunya cara untuk melestarikan ajaran agama Islam ini, karena berketurunan yang dihalalkan adalah dengan cara berkeluarga. Karena itulah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bagi kita sebagai seorang laki-laki yang menjadi pemimpin keluarga, membina dan mempertahankan rumah tangga adalah tanggung jawab yang sangat diperintahkan oleh Allah dan dibebankan dalam pundak dan jiwa kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengucapkan hadis yang menggambarkan betapa baiknya kita kepada keluarga adalah barometer baiknya iman dalam kehidupan kita, bahkan baiknya akhlak kita kepada seluruh kemanusiaan. Beliau bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Paling sempurna orang beriman itu keimanannya adalah dia yang paling baik budi pekerti perilakunya. Wa khairukum khairukum linisaihim, dan orang yang paling baik akhlaknya di antara kalian adalah mereka yang paling baik terhadap istri dan keluarganya. Di hadis yang lain Rasulullah menambahkan, wa ana khairukum li ahli, dan aku adalah contoh dan teladan bagi kalian untuk berbuat sebaik-baiknya terhadap keluarga. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, karena itulah ada kewajiban utama bagi kita sebagai seorang laki-laki muslim untuk sungguh-sungguh mempersiapkan ketika kita ingin berkeluarga. Dan ketika kita telah menjadi kepala keluarga, kita masih harus terus belajar untuk menjadi kepala keluarga yang baik, agar bahtera rumah tangga kita ini sampai ke surga bersama dengan istri dan anak kita. Allah menyatakan, ku anfusakum wa ahlikum nara, jagalah dirimu. Namun wahai laki-laki, tidak hanya dirimu yang engkau jaga dari neraka, tetapi juga jagalah keluargamu yang menjadi tanggung jawabmu dari api neraka, dan masuklah ke dalam surga. Karena itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, berdasarkan data tadi menjadi pelajaran bagi kita sebagai seorang muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan berusaha senantiasa menjaga akhlak kita untuk senantiasa memperhatikan keluarga yang menjadi tanggung jawab kita. Terlebih di dalam keluarga muslim, semakin ke depan waktu yang dihadapi, semakin besar tantangannya. Dalam perkara di pengadilan yang juga cukup menjadi perhatian adalah semakin banyaknya perkara dispensasi pernikahan yang diajukan ketika seorang perempuan belum waktunya menikah secara hukum negara, yaitu belum berusia 19 tahun. Banyak dalam kasus itu mereka segera menikah tidak semata karena ingin menjaga dirinya, yang itu sesungguhnya sebuah hal yang baik. Tetapi banyak mereka yang menikah muda justru karena telah melakukan pelanggaran agama, yaitu telah hamil terlebih dahulu. Maka kita sebagai orang tua, kita sebagai ayah bagi anak-anak kita, jagalah amanah yang dibebankan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada akhirnya kelak ketika kita berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kita dapat mempertanggungjawabkan keberadaan kita di hadapan Allah, dan dapat mempertanggungjawabkan istri dan anak-anak kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dapat mengembalikan amanah itu sesuai dengan yang Allah kehendaki. Semoga Allah senantiasa membimbing kita, memberkati kita,
dan menghidayahi keluarga kita agar dapat senantiasa berada di jalan yang diridhoinya, dan pada akhirnya kelak kita bersama dengan keluarga kita di surga yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyil karim nabiyyina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda ila yaumiddin. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala aidan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma jammilna bil afiyati was salamah wa haqqiqna bit taqwa wal istiqamah wa a'idna min mujibatin nadamah innaka sami'ud du'a. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana saghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis salat. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah.